Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's your feeling today? I hope everything is good. Right, thank you. I meet you again in this English Minutes video. So in this video, we're gonna learn very basic things. Jadi kita akan belajar hal yang paling basic, that is tenses. So we're gonna learn very basic things, that is tenses. However, in this video, I just provide two basic tenses that could help you to speak and read basically. Jadi, saya cuma menyiapkan dua tenses yang paling mendasar digunakan ketika kalian mau menulis dan juga berbicara. So, let's get started. The first is, we call it simple present tense. Simple present tense. Or sometimes it's called well present simple. Okay. Jadi simple present tense adalah tenses yang sangat mudah dipelajari. Oke, sangat paling sering juga diucapkan. Nah, kalau kita membahas tenses, if I talk about tenses, so I talk about the verb. Jadi kalau saya bahas tenses berarti saya mengingatkan kita membahas mengenai kata kerja. So stop saying tenses is a sentence. Jadi tenses itu bukan sentence. Jadi kalau saya bilang simple present tense berarti kata kerja yang berhubungan dengan kejadian pada saat sekarang, atau yang berhubungan dengan eventnya atau kejadiannya itu yang sangat sederhana atau simple. Oke, jadi di sini ada 3 jenis kata kerja yang paling dasar kita tahu. Yang paling pertama, bahasa yang paling sering digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1, dan ada verb 2 dan ada verb 3. Oke, verb 1, verb 2 dan verb 3. Istilah dalam terminologi bahasa Inggrisnya, verb 1 itu dikenal dengan istilah base form atau bare infinitive juga. Kemudian kata kerja yang bentuk kedua, verb 2, dikenal dengan istilah past form, dan bentuk ketiga dikenal dengan istilah past participle. Oke, so yang paling basic yang ingin digunakan yaitu verb 1 dan verb 2. Karena hari ini kita akan bahas dua tenses. Yang pertama tadi yaitu simple present tense. Nah, simple present tense kata kerja yang digunakan adalah verb 1. Nah, tapi ingat, di awal-awal video kali ini supaya tidak ada yang salah paham, so there will be no misunderstanding. I will provide you the key or the clues. Jadi saya akan menyiapkan kuncinya untuk menguasai simple present tense. Jadi cukup sederhana seperti di video-video sebelumnya. We study about sentence. Jadi isi sentence itu adalah ada subjek dan ada kata kerja. There is subject and there is a verb. Jadi kalau simple present tense karena kegiatan yang berlangsung saat ini, ataukah itu sebuah kebiasaan yang berulang-ulang, ataukah itu adalah sebuah fakta umum, ataukah itu sebuah suatu maksudnya something real ya, sesuatu yang nyata, berarti kita gunakan simple present tense. Dan yang tak kalah penting dari simple present tense juga itu adalah penanda waktunya. Ya, penanda waktunya saya tidak mengatakan ini terlalu penting, tapi you should know it. Ya, kayak now, sekarang, every day, setiap hari, every morning, every morning, atau apalagi tonight, today, seperti itu. Nanti di video saya sertakan juga ya. Oke, kita kembali. Jadi ada subjeknya itu terserah kalian, terserah teman-teman mau pakai subjek apa. Nah, kata kerjanya di sini yang ingin saya fokuskan. Nah, kata kerja yang dipakai di simple present tense kan tadi saya sudah bilang menggunakan kata kerja bentuk pertama. Namun dalam hal ini ada hal kecil saja yang ingin teman-teman yang teman-teman harus pahami, yaitu kata kerja yang diikuti akhiran s atau es yang dikenal dengan istilah additional infinitive. Jadi additional infinitive itu kata kerja bentuk pertama yang diakhiri dengan kata s atau es. Nah, itu kapan dipakai? Nah, kalau misalnya teman-teman bicara atau speak, mungkin itu bukan terlalu dipermasalahkan. Ketika berbicara itu teman-teman mau mengatakan I
visit my grandma itu I visit. Jadi visit itu kata kerja bentuk pertama ya. I visit my grandma. I eat some bakso and I walk to home. I wake up in the morning. Nah, semuanya ini adalah kalimat simple present ya. Semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, ketika teman-teman menggunakan subjek yang menyebutkan satu orang atau satu orang anggaplah nama ataukah satu binatang atau misalnya satu benda, terus disisipi atau dimasuki dengan kata kerja. Nah, disinilah kita menggunakan aturan tadi yang saya katakan menggunakan additional infinitive, yaitu contohnya misalnya tadi itu saya mengunjungi misalnya nenek, so I visit grandma. Nah, kalau kita menggunakan dia yang khusus perempuan, so we say she visits. Nah, jadi visitnya ditambahkan akhiran s, she visits grandma. Oke, bagaimana kalau misalnya kata kerjanya wash misalnya, atau misalnya wash ya. Misalnya teman-teman mau bilang Ani mencuci baju setiap hari, so we say Ani washes ya, washes. Jadi washnya ditambahkan es, bukan lagi s, washes every day. Oke, jadi saya harap sudah paham ya. Jadi penggunaan kata kerja bentuk pertama yang diakhiri s atau es hanya digunakan ketika subjeknya tunggal, atau apalah istilahnya, orang yang kita gosipi namun satu orang, atau misalnya satu ekor binatang. Contohnya kalau binatang, misalnya Popo itu nama kucing ya. Oke, Popo memakan ikan, so we say Popo eats fish. Popo eats fish. Jadi seperti itu ya. Apalagi misalnya mobilnya berlari terlalu kencang, the car runs so fast. Jadi seperti itu penggunaan simple present tense. Jadi kalau ketika subjeknya tidak termasuk dalam kategori she, he, atau it, atau satu nama orang, satu nama benda, satu nama binatang, itu Anda tidak perlu menggunakan s di akhiran kata kerjanya. Gampang, makanya simple, langsung diucapkan saja. Misalnya I study English. Okay, you study English. We study English. Amir and Anang study English. They study English. Okay, she studies English. Firda studies English. And what else? Misalnya Arda cooks rice. Okay, kemudian apa lagi? Nurlela looks beautiful. Jadi that's all. Yang subjeknya semua yang tunggal tadi itu ditambahkan s pada akhiran kata kerjanya atau s. Nanti kalau ada yang bertanya kapan ditambahkan s atau es, nanti di akhir video saya siapkan penjelasannya, atau paling tidak di kolom deskripsi. Okay, that's all about simple present tense. Jadi very simple. Nah, the last itu yang paling simple lagi adalah simple past tense. Okay, simple past tense atau past simple. Kalau saya sebut past simple, perhaps in your mind you will say that it's past. Ini adalah yang berhubungan dengan lampau. Jadi tadi di awal video saya katakan kita kenal verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi verb 1 dipakai di simple present, verb 2 dipakai di saat ini. Oke, ya itu maksudnya di simple past tense ini. Oke, jadi verb 2 itu atau past form, namanya saja past form. Jadi khusus dipakai untuk simple past. Jadi kita gunakan semua kata kerja bentuk kedua di kalimat lampau. Apa sih kalimat lampau itu? Kalimat yang telah terjadi. Oke, maksudnya apapun itu yang telah terjadi, baik itu 1 detik yang lalu atau 1 second yang lalu, itu sudah lampau ya. Jadi tinggal teman-teman punya list, anggaplah teman-teman sudah punya list daftar kerjanya ya, misalnya verb 1, verb 2. Jadi tinggal gunakan kata kerja bentuk keduanya. Dan yang paling bahagianya lagi yaitu tadi di verb di simple present tadi kita kan gunakan dua jenis kata kerja, yang kata kerja bentuk pertama atau kata kerja yang berakhiran s sama s. Nah, di kata kerja di simple past ini kita cukup menggunakan kata kerja bentuk kedua for all subjects. Jadi kita gunakan kata kerja bentuk kedua untuk semua subjek. Tidak ada lagi yang tunggal, yang jamak, yang satu nama orang, satu nama binatang. So we use all the verbs. We use the verbs
for all subjects. Jadi kita gunakan semua kata kerja bentuk kedua untuk semua subjeknya. Oke, jadi yang teman-teman harus pahami di sini yaitu hafalannya. Jadi kalau misalnya teman-teman hafal kata kerja bentuk pertama, ya sertakan juga hafal untuk kata kerja bentuk keduanya. This is for your goodness. Ya, ini untuk kepentingannya, untuk kebaikan teman-teman supaya mudah pada saat berbicara. Oke, tidak hanya menggunakan tenses present terus. Ya, silahkan gunakan simple past juga. Oke, contohnya misalnya yang tadi I study English. Jadi kalau lampau, jadi study-nya itu menjadi studied. Oke, studied ini termasuk dalam kategori kata kerja regular. Jadi cukup ditambahkan ed. Ya, I studied English. Nah, apalagi yang paling penting untuk diketahui adalah penanda waktu. Walaupun dalam bahasa Inggris sih tidak terlalu penting-penting amat. Cuma cukup teman tahu. Penanda waktu untuk lampau banyak. Ada yang paling favorit, yesterday, 2 days ago, 3 hours ago, yang pakai ago. Dan juga pakai last. Oke, last time, last night, last Sunday, last week, last year. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalnya subjeknya she cooked. Jadi cook untuk duanya ya. She cooked rice at home yesterday. She cooked rice at home yesterday. Oke, jadi she-nya di sini tidak pakai cooked lagi. Jadi seperti polanya, cukup gunakan kata kerja bentuk kedua untuk semua subjek pada masa lampau. Ketika menyatakan aktivitas pada masa lampau. Begitupun pada saat menulis ya. Jangan lupakan hal penting ini. Oke, yang paling terakhir, mungkin di sini kita tinggal latihan saja. Oke, tinggal latihan saja. Nanti saya coba siapkan beberapa kalimat di video ini. Jadi teman-teman bisa melatih dirinya sendiri untuk mengetahui bagaimana sih penggunaan kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua dalam kalimat simple present dan kalimat simple past. Oke. Terus yang tadi kalau misalnya kata kerja bentuk ketiga kapan digunakan, silahkan cek video sebelum-sebelumnya kapan kita pakai kata kerja bentuk ketiga. Kalau masih ingat ya. Oke, jadi di sini mungkin teman sudah bisa bicara dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama di kalimat simple present, di kalimat simple present tense dan kata kerja bentuk kedua pada kalimat simple past tense. Oke, jadi tenses ini sangat fundamental untuk dipelajari supaya teman-teman nyaman ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan dua tenses dasar ini. Okay, so I think that's all. Thank you very much for your participation. I hope we can see in the next video. And then if I have mistakes, please give your comment and suggestion down below. And don't forget to share this video if you think that it's really important for your friends to know it. Okay, last time I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you. Bye-bye.